5 menit ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan kita alami. 5 menit ke depan. Dan ketika kita ada dalam masalah, kita tidak tahu jalan keluar terbaik apa yang bisa kita lalui. Itu Roh yang tahu. Orang-orang yang menjaga kekudusannya dalam kesatuan dengan Roh Kudus, terus dia tahu 5 menit ke depan itu Roh Kudus yang tahu, dan dia tahu jalan keluar terbaik dalam hidupnya seperti apa. Kalau dia memahami itu dan meyakini itu, dia boleh katakan Allah turut bekerja. Saya mau tanya, orang Kristen di sini semua bisa jadi teladan? Bisa? Suami-suami bisa? Suami ke suara kecil sekali. Istri-istri bisa jadi teladan? Anak muda bisa jadi teladan? Anak sekolah minggu bisa jadi teladan? Mantap, tepuk tangan buat semua dulu. Saudara-saudara, lantas sekarang Paulus menasihatkan dia 5 keteladanan, dan teladan ini bertingkat-tingkat. Hari ini dalam pemulihan oleh Roh Kudus kita bisa ukur kita ada di peringkat berapa, kita ada di tingkat berapa. 1, ini tingkat paling bawah. Engkau harus menjadi teladan dalam perkataanmu. Dalam apa? Kata-kata orang Kristen itu yang kedua mesti terukur, melewati proses berpikir yang baik, melewati sebuah proses beriman, baru dia boleh mengatakan sesuatu. Amin. Tuhan Allah menciptakan manusia itu dengan 2 mata, 2 telinga, berapa mulut? 2 mata, 2 telinga, berapa mulut? 1 mulut. Ada banyak maksud. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi omong di sini ada di sini. Dia pakai baju warna melebat 7 sudah. Ini mulut ini yang harus Tuhan pulihkan ini. Yang tuduh ini. Saudara-saudara, hal ini serius, saudara-saudara. Kenapa? Kata-kata orang Kristen mesti harus kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa harus dimulai dari pemulihan pada perkataan kita? Apa sih yang harus dipulihkan? Pertama, orang Kristen tidak boleh tipu-tipu. Tidak boleh. Di sini ada yang biasa tipu. Ada di sini. Dia paham apa Tuhan? Boleh jawab saya, tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Coba ulang, tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan yang pendeta tanya, dia bilang saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Ketemu dia istri, kita bilang Mama, bilang Papa sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama tidak ada di rumah tuh. Terus kita ketemu dia, Papa, Mama bilang Papa tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. 1 akan jadi 2, 2 akan jadi 3. Karena itu orang-orang Kristen tidak boleh tipu. Amin. Yang suka tipu malam hari ini mau dipulihkan. Amin. Dia tidak boleh tipu. Pak Pendeta, kami di Wetalu ini kami tidak tipu Bapak. Kami hanya suka pakai kata sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak datang gereja? Sebenarnya saya tiba Bapak. Tapi, kalau tapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi jadi kalau sebentar ketemu orang yang sebenarnya datang sini tapi dia tidak datang, terus kita bilang kenapa tidak ikut KKR, terus dia bilang sebenarnya sudah saya sudah mengerti yang kau punya. Mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli, tidak boleh olok-olok orang itu. Dia tahu ada yang biasa olok-olok orang. Itu dia mesti dipulihkan sebentar. Padahal dia punya kawan, dia punya saudara kulit agak hitam sedikit, pas datang dia bilang shalom. Terus dia bilang, suara ada tapi orang di mana? Di sini ada biasa olok-olok orang. Boleh sebut dia pun nama. Suruh dia bertobat. Iya. Orang bilang, shalom, aduh, coba kamu bosen dulu tahun lama. Boleh. Kadang-kadang kita omong orang itu, ada orang ini yang ketika dia mau omong orang, di sini ada biasa gosip-gosip begitu kok. Apa sih yang tidak ada di sini?
Yang biasa gosip itu dia datang, dia suka mulai, dia bilang begini. Dia biasa dia mulai buka pembicaraan gosip itu, dia mengatakan begini. Bukan kita mau omong orang ya. Kalau dia semula dengan bukan kita mau omong orang, sebentar satu hancur Bapak. Di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Dia badan besar atau agak halus ini. Ya itu kira-kira gitu. Mulut orang Kristen tidak boleh tipu, tidak boleh membuli. Mulut orang Kristen itu, saudara-saudara, tidak boleh maki, tidak boleh maki-maki. Di sini ada yang biasa maki, yang otot-telek langsung ada. Di sini ada yang begini, hanya satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Jemaat yang memaki itu berhenti malam hari ini. Kenapa? Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang kalau diam-diam di situ ngomong supaya apa? Kalau ada anak kecil dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Tanpa kita setuju, karena dia tidak mengerti toh. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia kosong-kosong, dia bisa keluar dia jalan itu. Dan dia anak kecil, betul atau tidak? Tapi coba dia tuh bapak. Coba bapak tua mandi habis, ibu-ibu ada latihan paduan suara di situ. Terus beliau datang yang hai Messi. Di sini ada yang biasa mati. Satu kata sama-sama. Kalau tidak bertobat minimal. Ada banyak orang kreatif. Orang NTT ini cukup kreatif dalam kata-kata. Tapi kadang-kadang itu kata-kata yang tidak bagus. Contoh, sudah pemalas pergi gereja lagi, minum sopi lagi, pendeta lewat terus, woi, bikin apa? Perjamuan, Pak. Di sini ada yang begitu. Ada ikut ibadah di sini. Tunjuk dia. Kreatif macam apa? Itu kata perjamuan itu diambil dari sebuah refleksi yang dalam sekali, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Itu bukan untuk pakai makan puji di pinggir-pinggir jalan sih. Kayak apa kok? Saya marah. Kreativitas itu baik saudara, tapi harus diletakkan pada tempatnya supaya kita jangan omong sembarang. Saya kasih contoh, ada foto mikrolet satu LenOS apa. Saya lihat dia ada tulis di samping pintu itu, bagus di pintu itu, dia tulis bagus. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Saya bayangkan mungkin supaya kalau orang ngomong tidak usah dengar. Oh, saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis tanda begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar, kau jangan terus. Manusia model begini, ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar lewat lidah nanti dia pergi. Jadi tolong bagi saudara-saudara yang kreatif berkata-kata itu, tolong letakkan itu kalimat pada tempat yang tepat. Amin toh? Anak muda, anak-anak, kamu punya bahasa itu juga satu. Tolong yang ini. Saudara bayangkan ya, akhir-akhir ini kan media sangat terbuka. Beberapa bulan lalu itu, ini kalimatnya sangat viral. Ketika ada orang tanya, orang tua tanya ini, sudah makan? Terus dia bilang, kamu nak? Ini anak begini. Di sini ada biasa begitu. Yang mana itu? Hanya satu kata, apa itu? Kalau tidak bertobat minimal. Saya punya anak laki-laki Jonathan umur 6 tahun. Karena ini parang betul-betul masuk di sini. Ada waktu di mana saya bilang, Jonathan, tolong ambil ke papa buku. Dia bilang, kamu nyuruh. Kamu menyuruh. Dia punya mama bilang, apa-apa coba ulang tuh. Jadi saudara-saudara, kalau mulut kita itu tidak dibaharui, kita jangan-jangan jadi orang yang bermasalah nanti. Jangan-jangan kita jadi orang yang tidak benar itu. Perkataan kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ingat saudara-saudara, mulut orang Kristen kalau bicara mesti terukur, melewati proses berpikir yang baik, melewati sebuah proses beriman, baru bicara, jangan asal bicara. Itu pertama. Kedua,
Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Kalimat-kalimat mungkin sudah bagus, kata-kata mungkin sudah bagus, tapi mari kita ukur dengan tindakan. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Ingat bahwa ada 100 orang berkalimat dengan bagus, berkata-kata dengan bagus, tapi belum tentu sejalan dengan tindakannya. Amin. Tiap hari dia bicara tentang kasih, tapi dia punya istri pemata bengkatu karena kena pukul. Sejalan. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik ke pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saudara-saudara, kata-kata itu dia punya batu uji adalah tindakan. Jangan sampai saudara, jangan sampai kita punya kata-kata bagus. Ada 100 orang berkata-kata dengan bagus. Waktu diuji dengan tindakan, tetap ada turun. Tetap ada turun. Di mana-mana saya bilang, saudara-saudara, ada orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang kemana? Saya bilang, itu maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Di sini ada, dia ada di sini. Pakai baju warna hitam. Karena ada orang bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang bahkan pikir lain, omong lain buat lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu tidak sinkron semua antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Padahal batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Ada banyak orang sarjana pertanian, bagus dong, pengetahuan tidak soal lagi, tapi tidak bisa tanam tomat. Lalu kita mau memuliakan Allah ke mana? Ada yang sarjana peternakan, ada, tapi tidak bisa kasih kawin babi. Aneh juga. Ada yang sarjana olahraga, terus kita bilang, kakak, yo, coba kakak roll, coba kakak koprol, kakak salto. Lalu yang kalau kita tahu saja dan kita tidak lakukan, untuk apa? Kalau sesuatu saudara tahu itu baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Karena itu bagi mereka yang begitu, sekiranya ini penting. Roh Kudus harus memulihkan tindakan. Roh Kudus mesti memulihkan. Orang tanya saya, Pak, NTT itu artinya apa? Nanti Tuhan tolong. Oh mantap, bukan, tak salah sedikit, nanti Tuhan tampar. Karena itu dia reaktor baik-baik supaya Tuhan tolong kita dari satu waktu ke satu waktu, dari satu hari ke satu hari. Pertama tadi, teladan dalam. Kedua, teladan dalam. Yang menarik yang ketiga, engkau mesti jadi teladan di dalam kasih. Teladan dalam. Nah ini serius. Batu uji dari tingkah laku adalah kasih. Kenapa? Tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas kasih, tidak semua. Saudara-saudara ingat, tidak semua senyum tulus. Padahal kelihatan bagus. Senyum itu bagus tidak? Baik atau tidak? Tapi tidak semua senyum tulus. Saya datang senyum slow, semua bilang slow. Pas saya lihat, kelihatan baik, tapi belum tentu. Karena itu Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk, dan bukan untuk. Saya berkhotbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini nona-nona dengan ibu-ibu yang kerja di bank, dan cantik-cantik semua. Mau lihat dekat atau lihat jauh, tetap cantik. Orang punya pakaian bagus-bagus, kerja di tempat yang teratur sekali, pakai AC tertata rapi, luar biasa. Ini kita di bank itu macam kita tidak mau pulang, macam kita mau lihat saja dulu. Kita baru naik sampai tangga terakhir di teras itu, dengan santun sekali dia bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi lihat suami terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?
Kebaikan, dengar, kebaikan kalau tidak ditaruh di atas kasih, dia menjadi pencitraan. Kebaikan itu kalau tidak ditaruh di atas kasih, namanya apa? Pencitraan. Kebaikan itu baik, tapi kalau tanpa kasih itu pencitraan. Saya mau tanya saudara, kasih itu penting atau tidak? Saudara, ada 10 hukum. Dari 10 hukum dijabarkan dari 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus menyimpulkan itu semua hanya dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan, dia tinggal 1 kata. Apa itu? Apa itu? Saudara lihat sekarang, dari yang banyak-banyak Tuhan cukup mengatakan 1, kasih. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Hafal, ikut saya. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, ikut. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Kalau begitu tidak boleh ada orang mengatakan, Pak, saya terlalu hargai Pak, tapi setelah saya tahu Pak sifat asli begini, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Kan orang berdosa pun melakukan demikian. Kasih tidak terpatahkan. Nah, saudara, ini hal menjadi menarik sekarang kalau kita bicara tentang kasih. Yang paling aman itu kalau kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini anak SMA semua ini. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Iya, sesat kok. Dalam kesakitan yang luar biasa itu suami saja tidak bantu. Ibu-ibu tuh sakit melahirkan, kami yang suami ini hanya dari luar kau pegang kepala kau bilang Yesus. Hanya begitu tidak bantu. Sudah Yesus saya sambil dia bayangkan, kira-kira anakku pakai siapa? Tidak lebih. Sekarang ibu-ibu sudah capek melahirkan, sakit melahirkan ini. Anak-anak, waktu kamu masih kecil, kamu tidak tahu apa-apa, kamu hanya menangis. Dan waktu kamu menangis, hanya 2 pilihan. Ini kalau bukan basah, pasti lapar. Orang tua ngurus. Anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul? Jam 3 pagi juga papa mama ada begini. Betul? Sudah sempoyongan tidak tidur, seringkali di jam 3 subuh itu ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit, padahal justru kalau anak bobo itu orang nyamuk gigi. Kalau anak-anak lari-lari nggak mau kemana gigi juga. Tapi sudahlah. Anak-anak, orang tua ajar kamu bicara tuh satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sayang, ketika orang naik SMP, SMA, anak-anak waktu sudah lancar bicara SMP, SMA, ada suka bicara sama papa mama. Anak-anak suka bicara sama papa mama. Biasanya disuka bicara dengan saya mau tanya orang tua, anak-anak usia SMP SMA suka bicara dengan papa mama? Orang lebih suka bicara dengan apa? Pertanyaan tolong jawab. Kenapa kas makan dong? Ajar bicara setengah mati, waktu bisa bicara dia bicara dengan orang lain. Kenapa kasih makan? Coba kasih tahu saya. Karena kasih. Anak-anak, kamu waktu lahir kamu tidak bisa jalan. Nanti di 1 tahun begitu orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah sambil pegang di tangan, dia bilang ta te.
itu jalan belakang itu. Tapi ketika anak-anak mulai SMP, SMA, mulai bisa jalan, ada suka jalan dengan bapak mama? Orang lebih suka jalan dengan? Kenapa tidak usir rompi tinggal di kampung kawan? Kenapa coba? Karena apa? Kasih tidak terpatahkan kan? Orang tua, ada kok tidak anak-anak yang kita kirim dong sekolah di Surabaya, Jogja, Jakarta, ada? Ada kok? Dong biasa telepon. Rata-rata yang telepon pada waktu. Oh, Bapak belum tahu. Pertanyaannya, memang kalau dong telepon di pagi-pagi buta itu jam 5 subuh ini mama punya HP bunyi teneneng. Mama ambil, halo saya, halo mama. Kenapa? Mama ada baik-baik. Iya, kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama, mama langsung bilang, kakak mau berapa ngomong kakak? Pagi-pagi buta ini kakak sumudus mama ini. Waktu dong kita tahu begitu, saya mau tanya, masih tetap kirim kasih tahu uang? Kenapa kirim? Oh, satu saat saudara, tanggal 25 Desember, saya lupa beberapa tahun lalu saya khotbah di gereja Koinonia. Pas sampai pagi di situ, baca siapa yang mungkin Pak Pendeta, kami tadi malam di Koinonia kan tidak bisa tidur, kami tidak bisa tidur. Kenapa? Ini anak muda dorong punya gas motor ini Bapak, terlalu. Polisi sudah tembak peringatan, tembak gas air mata, tetap mereka gas terus. Kita tidak tahu mau kasih salah siapa. Saya bilang Bapak dong yang salah, Bapak dong yang salah. Kenapa? Karena Bapak dong yang beli. Coba itu hari Bapak dong yang beli motor, kau dong pegang kayu sampai sampai tak. Anak-anak, orang tua itu punya ekspektasi yang tinggi bagi anak-anak. Dong punya harapan supaya anak-anak jadi baik. Dong bilang begini, anak-anak, Bapak disuruh petani, kamu harus jadi pegawai. Bahkan dong suka ucapan ini kalimat, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat terus, tidak apa-apa. Betul orang tua? Orang tua kalau sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai staget. Tapi orang tua bilang ikat perut itu artinya, anak-anak, kamu ada pegang HP? Ada? Memang yang di muka lebih tidak usah. Ya. Anak-anak, ada yang pegang HP SMP SMA dong ada? Saya kasih kamu, itu HP utang. Iya, mungkin nanti cek, itu bayar mungkin 6 kali. Anak-anak, kamu ada motor, ada pakai motor? Itu motor itu tahu dia berusaha dengan petugas koperasi mana kok. Tapi ini motor belum lunas dong, sepikas patah buang di pun kaca spion. Wih, menjengkelkan itu di nama. Saya bilang di anak muda, kamu tahu motor? Motor itu hasil dari pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu pintar, sudah pintar, pakai komputer aja. Orang ukur memang dia pun bankar mana, speedometer di mana, velg seperti apa, rem, gas, semua itu terukur. Itu orang sekolah dulu baru bisa begitu. Tapi kita pun anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Orang ikut reparasi motor, akhirnya motor bunyi kayak orang gila, wah. Bayangkan kita tinggal di perumahan sini nih, begitu dekat ini satu rumah dan satu rumah, baru satu lewat, wah. Itu setiap sekali kamu lewat, wah, itu orang pun doa hanya satu. Apa coba? Mati baik. Bayangkan orang tua berdoa supaya kamu sehat, selamat, sentosa sepanjang masa, hanya gara-gara itu. Orang doa untuk kita mati. Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Amin kok. Karena itu kita sering dengar orang tua dong omong bilang begini, busuk-busuk juga kita puan. Betul kok? Saya jadi tanyain orang tua kamu pun maksud apa? Busuk-busuk dong kita puan. Memangnya kami ini busuk? Tapi saya mau kasih tahu bahwa kasih tidak terpatahkan kan? Saya bilang pada saudara-saudara, orang tua lahirkan kita banyak-banyak. Ada 5, 6, 7 orang. Tapi orang tidak pernah titip kita di mana pun. Tapi 5, 6, 7 orang yang nanti sukses, ada kemungkinan titip dia punya mama di panti jompo.
Yang sudah titip atau rencana titip, batalkan sekarang. Karena kalau hari ini kita titip orang, besok-besok kita punya anak mau titip kembali kita. Hidup ini hanya bertukar sapa titip sapa, sapa titip sapa. Bakal sudah. Saudara tahu yang paling menyedihkan itu, anak-anak, waktu kamu masih kecil dan kamu pilek, orang tua tidak pernah pakai tisu. Pakai apa coba? Mana begitu? Waktu kamu buang air besar, orang tua pakai tangan. Tapi sayang, orang tua ketika lanjut usia, sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur, tidak bisa bangun karena sakit di masa tua. Ternyata anak-anak kandung tidak ada yang urus. Anak kandung yang sepakat kumpul uang, ambil orang dari kampung datang urus dia rumah. Betul. Dong online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon dong mama. Nanti pas mama mati boleh telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Anda kalau tidak urus orang tua, orang tua baru sakit sedikit batuk dong sampai. Mama, ada sertifikat. Ini anda begini. Di sini ada anak yang cek sertifikat. Hanya satu kata, 1, 2, 3. Kalau tidak bertobat minimal. Anak-anak, karena kasih orang tua besarkan kita 5, 6, 7 orang kan. Tapi saya belum tentu 5, 6, 7 orang yang sudah sukses kan. Bisa urus dia punya mama yang hanya satu. Kenapa lihat saya? Ini lagu dunia, tapi kita nyanyi sedikit karena kasih. Lagu dunia kita nyanyi di ibadah KKR itu tidak apa-apa. Kasih itu tak terhingga sepanjang masa. Hanya apa? Harap kembali betul. Seperti apa? Coba kita ulang menyanyi lagu ini sambil bayangkan kita ke mama mantu. Kok saudara kenapa kesuruh yang tutup? Saudara maksudnya apa ini? Sama-sama. Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali betul. Bagi apa? Saya mau tanya kita dulu, anak-anak di sekitar Retanu ini kasih aman? Suami istri aman? Kakak adik aman? Dengan ipar-ipar? Dengan mama mantu? Dengan bapak mantu? Nah, bapak mantu asal dari mana? Unglas. Jadi kita nikah dengan siapa-siapa pemandu unglas. Saudara, kasih itu betul-betul harus nyata. Kalau tidak kita pencitraan sekali. Saya harus lama bicara di soal itu. Saudara, orang tua itu kadang-kadang saya lihat dulu itu belum ada zaman handphone, jadi tidak bikin status. Mereka punya diari. Kalau ada anak-anak sakit mereka menulis doa mereka. Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan dia yang sakit, tapi biar saya yang sakit. Orang tua minta pada Tuhan jangan anak-anak yang sakit, orang tua yang sakit. Tapi makanya itu orang tua dulu. Kami yang orang tua sekarang anak sakit dong foto. Foto lagi baru upload dong tulis bilang begini, Dede sakit. Cepat sembuh ya, mama sayang Dede. Habis itu Dede pun foto satu, dia pun mama pun 30. Sebenarnya ini dia pun mama yang sakit. Kasih. Oke. Saya agak majus gitu. Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Oke, Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu seperti yang kau mengasihi dirimu. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, tidak mungkin engkau mengasihi orang lain.
Oke, kalau gitu lanjut. Apakah orang yang mengasihi dirinya, dia mau dia terluka? Dia mau dia sakit hati? Oke, kalau begitu saya tanya, kalau pendeta Yandi benci Pak Bobi, yang rugi pendeta Yandi atau Pak Bobi? Siapa yang rugi? Pendeta Yandi yang rugi. Kenapa? Setiap kali lihat Pak Bobi punya muka, saya hati senang atau tidak? Setiap kali orang bicara Pak Bobi pun kebaikan, saya hati senang atau tidak? Setiap kali Pak Bobi yang sama Pak pendeta, saya hati senang atau tidak? Kalau saya sayang saya punya diri, saya harus berhenti membenci Pak Bobi. Amin. Sekarang saya tanya, ada orang yang saudara tidak suka? Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Kalau kita sayang kita punya diri, kan kita tidak mau terluka, berhenti membenci orang lain. Kita mesti mengampuni. Mengampuni bukan melupakan masalah. Mengampuni adalah membebaskan diri. Makin sakit makin tidak bisa melupakan itu masalah. Mengampuni adalah pembebasan, membebaskan diri kita, menyambut itu orang, menyambut itu masalah sampai siap besok dia bikin masalah baru. Itu pengampun. Tanpa kasih tidak bisa. Itu hanya pencitraan. Pengampunan itu kan satu paket yang pendamaian. Ada orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai dan tidak mau mengampuni, yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, itu orang suka ucap ini kalimat atau dia bikin, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Kita setua-tua begini. Dia mau datang di rumah ada, silahkan. Tapi untuk saya dia maaf, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Ada yang kebalikan dari itu, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa anak kecil. Anak kecil main kelereng bertengkar terus dia pun bapak datang bilang, dam, kamu dua kakak adik, ayo damai. Itu kalau dia damai itu dia pun cara seorang tangan begini, cium. Ini engkau saudara ini, engkau saudara. Besok-besok engkau susah, bukan orang lain yang bantu tapi saudara yang bantu, bukan kelereng yang bantu. Ayo cium dia. Oh itu dia pun cara cium itu. Berdamai tapi tidak mengampuni. Suami-suami, di sini tidak ada suami. Ini Buddha semua. Suami, saudara mungkin bisa bertengkar dan marah dengan teman kantor, tapi jangan coba-coba marah dengan istri di rumah. Itu dia pun beban 7-8 kali lipat. Kalau dengan teman kantor kita marah, kan sampai sana masing-masing urus di pun kerja. Habis kita pulang, tidak ada urusan dengan dia. Tapi kalau dengan istri, kita bangun pagi, dia di sebelah. Dia belum sisir rambut lagi. Kita pergi dapur, dia ada di situ. Kita pergi ruang tengah, ada atau tidak? Kita pergi ruang tamu, oh dia pun foto paling besar. Supaya kita lihat kita begini ya. Kalau tidak berdamai saudara, kita repot, tertekan apa? Tertekan. Ya. Ini suami dan menuju satu. Suami. Kadang-kadang kita tidak ada kasih, akhirnya kita tidak adil. Dapat uang 100.000, 20 dia beli rokok, 20.000 dia beli. Tinggal berapa? Tinggal 80 tuh yang dia ambil, 50 kau simpan, dia bilang ini uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Yang 30 itu yang dia kasih dia punya istri dengan harapan setiap hari kuah asam BCI sedikit. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu dong itu ibu dong bahagia atau tertekan? Ini suami dong bisa tiap hari rokok, ayo tolong berhenti. Kalau suruh rokok begitu pulang babe, mama ini ada sop bungkus ya, mama setengah beta setengah. Kita ini kadang-kadang tidak adil sekali. Ini ibu-ibu dong juga, ibu-ibu dong tahu kok tidak, kalau kami suami ini suka lihat ibu-ibu dong pakai pakaian yang bagus-bagus. Ibu dong tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Dong tahu, tapi kalau dorang di pasar, dong cantik sekali. Padahal di sana dong ketemu yang jual ikan, yang jual sayur, orang lain yang dong ketemu. Di rumah hanya daster. Itu pun terobek di sini. Terus kita suami bilang, mama itu ganti sedikit, kok hanya di rumah sah. Wih kami juga tertekan.
Ibu-ibu, mulai besok di pasar, mulai besok di rumah pakai jas. Di pasar baru pakai, ya kalau itu terjadi terus sudah di rumah sakit, itu terus sudah. Maksudnya kasih itu membuat kita tuh adil, kasih itu membuat kita tuh memahami sesuatu. Kadang-kadang kita terlalu egois. Ada bapak-bapak dong ini yang kadang-kadang dia bilang sakal su bebe, yang AB itu anak TK. Coba saudara di sini ada TK, kalau di sekitar kita di sini ada TK. Coba pergi pagi-pagi dong hafal huruf A, B, A dibaca. Jadi pulang sebentar kok bapak bilang saya kan su A, saya kan su B, tanya mertua TK di jangan itu bahaya itu. Iya, saudara, kasih itu memungkinkan kita untuk melakukan hal yang lebih besar dari sekedar kata-kata dan tindakan. Amin kok. Oke, ketiga. Keempat, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Teladan dalam batu uji dari kasih adalah setia. Batu uji dari kasih adalah, banyak orang mungkin penuh kasih tapi belum tentu setia. Bahkan dia setia di semua orang. Ini masalah juga. Setia itu proses satu hari demi satu hari, proses terus menerus. Kesetiaan itu melibatkan janji untuk diri orang lain dan melibatkan Tuhan. Supaya saudara jangan pernah mengatakan saya dulu orang yang sangat setia. Tidak. Kesetiaan terus menerus. Oke. Ini kisah lama yang saudara tahu tapi saya ingin cerita. Ada satu suami protes dia punya istri. Mama, ada istri protes dia punya suami. Papa ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah berubah. Papa sudah tidak setia. Mama maksud apa? Papa ini dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama makan. Salam. Dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama beli pakaian. RB. Iya, kok cinta, lebih besar dari itu. Dulu sedikit-sedikit Papa datang, Papa bilang, Mama tutup mata. Sekarang Papa tidak begitu lagi. Papa sudah berubah. Papa tidak setia. Dia pun suami jawab begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Oh, selama ini Papa pikir beta ikan. Selama ini Papa hanya umpan beta. Oke. Malam mau tidur, dia punya istri duluan masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang, suami mau buka tidak bisa, suami Mama, iya. Mama buka pintu, tidak. Mama, dia tidur di luar. Mama kenapa bikin Papa begini? Kita dua kan suami istri. Terus dia bisa bilang, Mama, coba Papa pikir baik-baik. Coba Papa pikir baik-baik. Nelayan mana yang mau tidur dan dia ikan? Memang repot. Di sini ada yang nelayan. Setia itu terus menerus. Saya punya anak saksi satu. Pas mau nikah, orang datang bilang, saya Bapak Pendeta, saya mau Bapak Pendeta jadi saksi. Saya mau saksi bagi orang setia. Bapak saya setia. Coba gambarkan kau setia. Coba gambarkan. Bapak, saya ini pagi-pagi nona belum siap di kantor 5:30 siap sudah. Saya mau jemput antar. Sore-sore jam 5 nona belum pulang. Kadang-kadang mau 2:30 siap sudah. Saya mau jemput mau pulang. Apalagi yang pulang dari saya kasih dia anak itu pacaran. Sunika berubah. Jangan sampai waktu nikah yang kau pilih ambil motor metik satu, ibu mau manja-manja sedikit oleh Papa. Antar dong. Ada motor tuh? Manja lah ya. Ada di sini yang begitu. Itu keluarga dong ada di sini. Belum pakai baju seragam. Kesetiaan itu proses terus menerus dari satu hari dan seterusnya. Sekiranya itu serius. Juga kepada Tuhan. Ada orang yang dia setia kepada Tuhan itu menurut waktu. Saya bicara di mana-mana. Ada banyak orang pemalas gereja. 1 tahun di gereja 2 kali.
Natal satu kali, Paskah satu kali. Akhirnya diberi nama jemaat Nahas. Karena Natal satu kali, Paskah satu kali, singkatan tambah panjang, Napas satu-satu. Jadi kalau sudah Napas satu, tiba-tiba ingat Tuhan. Itu ingat Tuhan. Ada orang ini yang kadang-kadang saudara, seumur hidup itu mungkin dia gereja 3, 4, 5 kali saja. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pindah dulu. Setia sedikit dulu. Amin kok. Setia. Saudara tidak tahu lagu? Oke. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Sampai tepuk tangan. Setia sampai mati. Apa? Untuk apa? Setia sampai kapan? Setia sampai kapan? Ibadah mau setia, amin. Yakin? Saya mau tanya dulu, ini kasat mata. Kenapa yang ikut KKR ini malam ini lebih banyak yang mama-mama? Ini mama janda semua. Atau ada suami? Bapak. Ada kisah lama saudara, ada 2 rumah jauh dari gereja dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang bilang ke yang laki-laki, "Kakak, hari Minggu begitu, kakak tolong jemput kakak punya adik Nona bawa pergi sekolah Minggu ya." Anak ini datang jemput, dia bawa pergi sekolah Minggu. Sampai di sekolah Minggu, yang perempuan ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar. Waktu pulang, pulang sama-sama, dia setia minum. Beranjak jadi remaja, katekisasi yang laki-laki jemput, antar di gereja. Yang perempuan ikut katekisasi, yang laki-laki duduk merokok di luar, pulang-pulang sama-sama. Rupa-rupanya mereka 2 jodoh, mereka menikah. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi pengurus gereja. Pelayanan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, yang laki-laki setia antar. Sampai sana ibu masuk pelayanan, dia tuh suami duduk main kartu di luar, tunggu istri pulang dan pulang. Satu saat waktu mati, orang 2 mati sama-sama. Menuju pintu surga, Simon Petrus berdiri memang di pintu surga. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Lihat dia punya istri masuk, yang suami itu cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak, sabar dulu, Bapak, sabar sedikit." Kenapa? Bapak sabar sedikit, Bapak. Hei, yang masuk itu saya punya istri. Simon Petrus bilang, "Betul, memang itu Bapak punya istri, tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar saya. Jadi ini hari Bapak antar saya. Bapak pun tempat di sebelah yang menyala itu dulu." Ibu, tadi ada suami yang hanya antar saja terus janji bilang, "Kalau habis na WA aku saya jemput." Ada. Kalau ada pulang ke stop tua bilang ada salam dari Simon Petrus. Ini suami dong, kadang-kadang waktu pacaran itu rajin sekali jemput untuk antar. Sudah menikah dia tidak pergi. Pendeta pergi bilang, "Bapak, kenapa kok Bapak tidak pergi gereja? Kenapa Bapak lepas mama sendiri?" Terus Bapak tua bilang begini, "Pak Pendeta, waktu Bapak kas nikah saya dan ibu, itu kami 2 telah menjadi satu. Karena kami 2 sudah jadi satu, mama pergi itu sama dengan Bapak justru." Ini memang sudah lalu. Ini ibu-ibu kan juga satu. Style bagus-bagus, pergi gereja jalan sendiri. Sampai gereja pendeta tanya, "Ibu, teh suami?" Terus sampai tahu sendiri teh. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Kenapa mau ambil risiko? Oke, kelima sekarang. Tadi pertama teladan dalam, 2 teladan dalam, yang ketiga teladan dalam, 4 teladan dalam. Sekarang yang kelima, ini yang paling tinggi, dan ini kita masuk di refleksi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Teladan dalam kesucian. Kesucian menjadi sebuah syarat yang sangat penting dalam ini. Pemulihan.
kita sembah itu Tuhan yang kudus. Batu uji dari kesetiaan itu adalah kesucian. Karena Tuhan yang sembah itu kudus, kita mesti datang kepadanya dalam kekudusan. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana kau berdiri itu kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Karena itu, saudara dengarin, 31 Desember, kalau kita pergi ke gereja, biasa gereja 31 Desember itu kan sore malam begitu toh. Waktu kita sampai di gereja tuh lampu agak sedikit redup dan ada musik klasik. Tang 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 tang. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, itu tidak rasa. Ini 365 hari. Rasa atau tidak? Karena kenapa bilang tidak rasa? Terus ya bla 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 bla, terus sudah begini. Sedikit lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan dosa kita, biar dia berlalu bersama-sama dengan perginya tahun lama. Tahun baru, hari baru, semangat baru, hidup baru di dalam Tuhan. Oh, dia mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10. Saya baru pakai menangis waktu tulis. Dia sedih sekali mau dia menulis. Setelah tulis habis, lipat baik-baik, keluar itu tidak langsung buang, pakai prosesi nyanyian. Maafirlah dengardo. Terus dia dibakar ini catatan dosa. Ini 31 Desember. Minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Ini soal apa saudara? Kekudusan. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Kalau kita di terang sini bisa lihat orang di gelap sana. Orang yang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita di terang kembali di gelap? Karena saya tidak tahu dia pun bahasa Indonesia. Tapi orang terang kembali ke gelap itu kan dia seringkali bikin begini. Apa itu? Di sini ada biasa meloi. Orang kalau sumeloi begini tidak lama dia bilang, wih, itu yang kita diterang. Anak muda, mau terang atau gelap? Terang atau gelap? Ya, betul-betul yakin. Nah, kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Saudara, dengar, ada satu waktu ketika Paulus nasihat jemaat di Efesus, dia kasih tahu, berdoalah dalam roh. Penekanan lebih besar itu adalah berdoa dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, kita akan datang kepadanya yang kudus itu, tapi harus dengan daya kekudusan. Kalau banyak orang suka kutip Roma pasal 8 ayat 8, Allah turut bekerja untuk mendatangkan. Sebelum ayat 28 ada ayat 26-27 yang kira-kira dia menyampaikan bilang begini, roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Kenapa? Karena 5 menit ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan kita alami. 5 menit ke depan. Dan ketika kita ada dalam masalah, kita tidak tahu jalan keluar terbaik apa yang bisa kita lalui. Itu roh yang tahu. Orang-orang yang menjaga kekudusannya dalam kesatuan dengan Roh Kudus, terus dia tahu 5 menit ke depan itu Roh Kudus yang tahu, dan dia tahu jalan keluar terbaik dalam hidupnya seperti apa. Kalau dia memahami itu dan meyakini itu, dia boleh katakan Allah turut bekerja. Kenapa? Kita selalu ditempatkan pada 3 kondisi. 1, ada kesempatan kondisi di mana kita mau dan Tuhan mau. Waktu kita mau dan Tuhan mau, itu kita kepingin keseksian di mana-mana. Tapi kondisi kedua adalah ketika kita mau tapi Tuhan tidak mau. Ada kondisi yang ketiga adalah waktu di mana Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Ada banyak hal Tuhan mau kita lakukan sekarang, tapi kita yang bilang tunggu. Tadi Jaden bilang, kadang-kadang kita pun jawaban doa paling terakhir adalah Tuhan bilang tunggu. Tapi di bagian ini saya mau sampaikan
Oh, kadang-kadang manusia yang bilang Tuhan bilang tunggu. Kita yang suruh Tuhan tunggu kembali, padahal Tuhan mau kita dibikin. 3 kondisi ini membuat kita rumit, saudara, kalau kita tidak punya kesatuan dengan itu. Lalu bagaimana sekarang Roh Kudus itu memulihkan kita? Sekarang saya mau bilang kepada saudara bahwa supaya memastikan Roh Kudus ada di dalam kita, memulihkan perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita, harus begini. Saya pakai contoh apa saja supaya lebih gampang. Yang pengampunan, pengampun. Saudara pernah terluka karena seseorang, pernah marah kan saudara? Saudara ingin dia mengalami sesuatu kan? Pengampunan itu ketika kita jujur bahwa kita tersakiti dan terluka oleh seseorang dan kita ingin mengampuni, kita harus jujur bahwa Tuhan, saya sakit hati karena dia, dan kita berdoa, Tuhan tolong saya. Ketika kita dimampukan untuk mengampuni, pengampunan itu mendorong keluar energi negatif yang ada dalam hidup kita, energi negatif. Pengampunan itu mendorong keluar kepahitan yang karena kita terluka tadi. Pengampunan itu mendorong keluar semangat untuk kita membalas dendam dalam seseorang. Energi negatif, kepahitan dan merasa membalas dendam itu ketika keluar, kita menjadi bersih dan Roh Kudus itu masuk di dalam. Waktu Roh Kudus masuk itulah kita menjadi terbuang. Kalimat lain saya ingin katakan pada saudara, Roh Kudus tidak bisa tinggal dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Roh Kudus tidak bisa ada dengan orang yang energi negatif terlalu menguasai hidupnya. Roh Kudus tidak bisa tinggal dengan orang-orang yang ingin melihat kesusahan orang lain sebagai bagian dari balas dendamnya. Itu tidak ada cara lain selain sekarang kita buka hati kita, berteluh, dan kita bilang, Tuhan, Engkau yang tolong saya. Saudara, lihat sekarang, perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan itu urusan dengan orang lain. Di tingkat paling tinggi waktu kita bicara tentang kesucian, itu urusan kita dengan Tuhan. Tidak kelihatan, tapi Tuhan menyelidiki sesuatu yang ada di. Karena itu kesucian menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kalau tidak, kita hanya sekadar bukan saja pencitraan, tapi juga aktivitas secara rohani. Saudara harus merindukan Roh Kudus memulihkan saudara. Karena itu hati harus dibersihkan. Roh Kudus tidak tinggal dengan hati yang penuh kepahitan, yang penuh amarah. Roh Kudus. Bagaimana caranya Pak Pendeta? 1, mari kita jujur bahwa kita terluka karena sesuatu, Jujur dulu. Banyak kali kita ketika ada masalah, kita cenderung proteksi diri dan tidak mau jujur bahwa kita salah. Jujur dulu. Dalam kejujuran itu baru kita bilang, Tuhan, saya rindu supaya Roh Kudus memulihkan. Mari kita tunduk kepala saudara di hadapan.